البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ummuh, ibunya berkata, Allahumma la taj'al bni mithlaha, ya Allah janganlah engkau jadikan anakku itu seperti perempuan itu. Fataraka radha wa nadhara ilaiha, lalu maka anak ini meninggalkan susuannya, lalu dia melihat kepada wanita tadi. Faqal, maka dia mengatakan, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikanlah saya semisal dengan dia. Baik, ini menunjukkan apa? Seperti faedah yang sebelumnya, yaitu apa? Al-hukum ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu permasalahan adalah cabang dari penggambarannya. Padahal apa? Ini adalah kisah karomah. Kalau Allah menghendaki sekalian menyempurnakan keajaiban tadi, sang anak tidak perlu dia melihat perempuan itu langsung dia mengatakan, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Tapi kenapa Allah menakdirkan anak itu lihat dulu perempuan itu baru berbicara? Menunjukkan apa? Sebelum memberikan hukum memang kita disyariatkan untuk melihat bagaimana keadaannya dulu, gambarannya bagaimana, agar hukum yang terbentuk itu jelas. Sebagaimana ditetapkan oleh siapa? Al-Futuhi di dalam Ibnu Najjar Al-Futuhi di dalam Syarah Al-Kawkabil Munir, Al-Hukum ala syai' far'un an tasawwuri. Seperti apa yang dijelaskan oleh para syurah, yaitu Rasulullah SAW, kalau beliau menghendaki dengan seizin Allah, beliau menghukumi tanpa apa? Tanpa memeriksa ini dan menanyakan itu. Kenapa? Karena beliau diperkuat oleh wahyu. Tapi kenapa beliau tetap tanya kepada Imru'ul Qais dan lawannya ketika terjadi perselisihan masalah tanah di Hadramaut? Karena apa? Ini untuk syariat bagi apa? Para qadhi setelahnya. Sebelum memberikan hukum hendaknya apa? Melihat baik-baik gambarannya. Masing-masing pihak ditanya, kamu bagaimana? Yang kamu gimana jawabanmu? Agar terbentuk gambaran yang lebih lengkap. Kemudian fahunalika taraja'al hadits. Ketika itulah terjadi apa? Terjadi tukar menukar pembicaraan, taraja. Taraja terkadang artinya adalah apa? Perdebatan. Ini bicara, itu bicara. Baik. Sekarang apa? Terjadi semacam diskus antara anak dengan ibunya. Faqalat, sang ibu berkata, marra rajulun hasanul hay'ah. Sekarang apa? Sang ibu mengajak bicara anak ini seperti pembicaraan orang dewasa. Padahal biasanya apa? Kita sebagai orang tua, kalau anak kita masih bayi, kita yang bergaya sebagai bayi memang. Dengan gaya bicara seperti bayi biar dia paham. Sekarang karena ibunya lihat, oh anak ini dia pemikirannya dewasa, sudah sekalian bicara dengan dewasa. Ada salah seorang lelaki yang dia itu bagus keadaannya. Fakultu, aku mengatakan, Allahumma ja'al bni mislah, ya Allah jadikan anak saya seperti dia. Fakulta Allahumma la taj'alni mislah, lalu engkau mengatakan, ya Allah jangan engkau jadikan saya semisal dia. Wa maru bihadhil amah, dan mereka mendatangkan perempuan ini. Wahum yadribunaha, yaitu hamba sahaya, dalam keadaan mereka memukulinya. Wa yaqulun, mereka mengatakan zanaiti sarakti, engkau berzina, engkau mencuri. Fakultu, saya mengatakan, Allahumma la taj'al bni mislaha, ya Allah jangan engkau jadikan anak saya itu semisal dengan dia. Fakulta, maka engkau mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan saya seperti dia. Maksudnya bagaimana ini? Maka anak ini pun menjawab, inna dzalika rajul kana jabbaro, sesungguhnya orang itu adalah jabbar, yaitu orang yang sangat angkuh dan suka memaksa orang lain. Jabbar yaitu suka memaksa. Karena apa? Ada makna jabar yang baik, yaitu apa? Dari jabrul hawaij, yaitu menopang kekurangan dan mencukupi keperluan orang lain. Tapi jelas yang diinginkan di sini adalah yang jelek-jelek tentunya. Baik. Maka saya mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlaha, ya Allah jangan engkau jadikan saya semisal dia. Baik, ini menunjukkan apa? Sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu karomatul aulia. Kenapa? Dari mana anak ini tahu bahwasanya orang itu adalah jabbar? Dan Imam Ibnu Rajab mendatangkan faedah yang bagus dalam kisah yang hampir sama dengan pola semacam ini, yaitu terkadang seseorang menyembunyikan aib, tapi aib itu Allah bongkar di hadapan anak-anak kecil. Seperti apa kisah yang beliau datangkan, yaitu ada seorang pedagang yang dia itu suka memakan riba dan menghutangi orang lain dengan cara riba. Kemudian pada suatu hari si pedagang ini, dan padahal dia itu secara rahasia, dia tidak ingin orang tahu, dia melewati sebuah tanah lapang, kata Ibnu Rajab. Lalu dan di situ ada anak-anak sedang bermain-main.
Langsung anak-anak itu mengatakan, oh kita akan dilewati oleh Abu Ja'far, si tukang riba. Kalau nggak salah, kunyahnya orang itu Abu Ja'far. Anak lupa, sudah lama itu. Maka orang ini menangis mengatakan, ya Allah, engkau membongkar aib saya di hadapan anak-anak. Terus dia pulang, dia tobat. Sekian lama dia sembunyi dan dia rajin ibadah. Dan dia berusaha menutupi aib-aib dia dan juga apa? Dia pengen ikhlas, tidak ketahui orang bahwasanya dia rajin ibadah. Nah, suatu ketika dia lewat tanah lapang lagi, entah kisahnya sama dengan anak itu atau anak-anak yang lain. Langsung apa? Ketika dia lewat itu, anak-anak mengatakan uskutu, lewat Abu Ja'far al-Abid. Diam kalian. Abu Ja'far yang ahli ibadah lewat. Lain, tadi mengatakan sekedar lewat, sekarang kalian diam, tenang. Baik. Maka orang ini nangis lagi mengatakan, ya Allah, terkadang engkau bongkar aib saya, terkadang engkau tampakkan kebaikan saya di hadapan anak-anak. Kata Imam Ibnu Rajab, itu menunjukkan terkadang walaupun seseorang itu menyembunyikan aib, boleh jadi Allah akan melafatkan jati diri orang ini melalui anak-anak walaupun mereka tidak tahu itu. Justru dari lafaz dari anak-anak yang hatinya masih murni muncul kalimat-kalimat yang benar tentang seseorang. Nah, itu boleh jadi. Seperti ini, dari mana bayi itu tahu tentang orang ini, tentang orang itu? Ini adalah karomah tentunya, dan Allah menghendaki ibunya tahu kebenaran dengan cara ini. Dan nggak perlu ini ibunya tanya, dari mana engkau tahu? Kenapa sejak awal sudah tampak keajaiban? Dari mana engkau bicara? Itu aja nggak mungkin terjawab. Kemudian apa disebutkan berikutnya, dan faedahnya sudah kita lewati tadi kemarin tentang masalah di sini disyariatkan untuk tidak meniru orang yang jelek dan disyariatkan untuk meniru orang-orang yang baik. Wa inna hadhihi yaqulun, sementara wanita yang ini orang-orang mengatakan zanaiti walam tazni, engkau berzina padahal dia tidak berzina. Itu menunjukkan apa? Tidak semua tuduhan itu layak diterima walaupun dari banyak orang. Makanya agama ini dan juga apa syariat ini tidak dibangun di atas demokrasi, tidak dibangun di atas apa suara terbanyak. Suara terbanyak pasti benar karena mencerminkan aspirasi rakyat. Berapa banyak rakyat yang jahil aspirasinya salah. Seperti ini yang menuduh banyak sekali dan orang yang merdeka. Padahal kalam orang merdeka itu lebih apa? Lebih kuat daripada kalam hamba sahaya. Tapi ternyata sekarang ada penjelasan bahwasanya justru wanita ini yang benar dan orang-orang merdeka tadi yang salah di dalam tuduhannya. Dan ma'ruf perselisihan di kalangan ulama tentang apa? Persaksian dan berita orang-orang dari kalangan hamba sahaya apakah layak diterima? Menunjukkan apa? Memang berita dan persaksian dari orang merdeka itu kuat. Tapi ternyata walaupun mereka kuat dan banyak orang, sekarang mereka salah. Menunjukkan kebenaran itu tidak dihitung dari banyaknya orang atau dari jenis orang dan sebagainya. Tapi kebenaran itu dilihat dari hujah. Kalau tidak ada hujahnya, maka tuduhan tadi adalah tuduhan yang lemah. Wa saraqti walam tasriq, mereka mengatakan engkau mencuri padahal dia tidak mencuri. Faqultu, maka saya mengatakan Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan saya semisal dengan dia. Apakah maksudnya semisal dalam masalah jadi hamba? Bukan. Apakah semisal dalam artian ingin dipukuli? Tidak seperti itu. Tapi maksudnya dalam masalah dia ini, kata para syurah, yaitu dia tidak mencuri, tidak berzina, yaitu dia adalah orang yang tidak bermaksiat. Makanya lafadz misliyah tidak menunjukkan adanya apa? Al-musawah fi jami'il wujuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu apa? Bahwasanya al-misliyah itu adalah bihasabiha. Keserupaan itu sesuai dengan kadarnya. Kalau orangnya cuma ingin di suatu bagian boleh. Seperti apa? Seseorang mengatakan, saya lebih suka untuk hari ini saya makan di KFC. Teman yang ini mengatakan, enggak lah, saya lebih suka di McDonald. Teman yang ketiga mengatakan, saya seperti engkau. Bukan berarti semuanya seperti, tapi dalam masalah ini saja. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya at-tasyabuh bihasabiha, yaitu keserupaan itu sesuai dengan kadarnya. Dan juga disebutkan sebelum mereka semua, yaitu Imam Al-Baghawi di dalam, kalau nggak salah dalam Syarh Sunnah dulu Anda dapatkan, Al-Baghawi kalau nggak salah ya, beliau mengatakan bahwasanya apa itu at-tamasul fi syai' la yastalzim at-tamasul fil kull, yaitu kesamaan di dalam suatu permasalahan tidak mengharuskan orangnya itu serupa dalam segalanya. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama. Makanya seperti ini, dia mengatakan, ya Allah jadikan saya semisal dia. Maksudnya bukan semuanya, tapi dalam masalah tadi aja, bahwasanya dia adalah orang yang taat kepada Allah dan tidak maksiat. Ilahuna wallahu a'lam. Konsekuensi dah, supaya sesuai dengan kadarnya. Apa itu? Konsekuensinya. Apa?
keserupaan itu sesuai dengan kadarnya? Yaitu masalah penyerupaan seperti apa? Sabda Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Bukan berarti kalau kita pakai baju sama dengan baju orang Cina berarti kita dikatakan oh ini orang Konghucu, oh ini orang Hindu atau Buddha. Seperti apa? Walaupun seseorang bicara dengan bahasa Inggris, nggak boleh kita katakan oh ini orang kafir karena serupa. Enggak. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtidak Shiratal Mustaqim, keserupaan itu sesuai dengan kadarnya. Kalau emang dia serupa dalam baju, kita katakan oh dia memang seperti mereka dalam baju. Demikian pula yang lain-lain. Hanya saja, walaupun keserupaan tadi hanya di satu sisi, tetapi itu tidak menghalangi untuk dia dapat hukuman sesuai dengan kadar keserupaan tadi. Baik. Jadi apa? Kita tidak berlebihan dan juga apa tidak berkurang-kurang. Sesuai dengan kadarnya menghukumi sesuatu dari sudut pandang keserupaan. Dan ini kisahnya panjang, nanti akan beruntun merambat masuk kepada apa? Tafsir surat Yusuf. Ketika ucapan apa itu? Ucapan saudara Yusuf yang sembarangan itu. Iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau si Bunyamin, kalau namanya Bunyamin, kalau Bunyamin ini mencuri, memang saudara sendiri pencuri, maka wajar kalau sama. Nah, dibantah oleh ulama ini keserupaan macam apa ini? Karena sama-sama ibunya sama berarti akhlaknya pasti sama. Enggak betul. Jadi keserupaannya lihat kadarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.